Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta. Allahu Akbar. Masya Allah, bersemangat sekali ya hari ini. Oke, Ibu absen dulu ya. Baik, Ibu. Baby, Saya, Ibu. Eka, Hadir. Sri, Saya, Bu. Uraideva. Saya, Oke, Ibu. hadir semua ya hari ini. Iya, Bu, hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau ngajak kalian nyanyi bersama-sama. Nah, judul lagunya itu Yuk Taati Peraturan. Nah, anak-anak, kita akan bernyanyi lagu dengan judul Yuk Taat Peraturan. Nah, mohon didengarkan dulu lagunya gimana, nanti baru kita nyanyi sama-sama, oke? Ibu putar ya. Yuk teman-teman, kita taat peraturan supaya semua jadi tertib. Tertib di rumah, tertib di sekolah, tertib di jalan, dimanapun juga. Mama papa jadi senang, ibu guru juga senang, teman-teman kita semua senang. Yuk teman-teman, kita taat peraturan supaya semua jadi tertib. Tertib di rumah, tertib di sekolah, tertib di jalan, dimanapun juga. Mama papa jadi senang, ibu guru juga senang, teman-teman kita semua senang. Oke, paham? Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, satu, dua, tiga, sambil tepuk tangan. Yuk teman-teman, kita taat peraturan supaya semua jadi tertib. Tertib di rumah, tertib di sekolah, tertib di jalan, dimanapun juga. Mama papa jadi senang, ibu guru juga senang, teman-teman kita semua senang. Yuk teman-teman, kita taat peraturan supaya semua jadi tertib. Tertib di rumah, tertib di sekolah, tertib di jalan, dimanapun juga. Mama papa jadi senang, ibu guru juga senang, teman-teman kita semua senang. Nah, gimana perasaan kalian setelah kita bernyanyi bersama-sama? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Nah, Ibu mau nanya nih, apa yang bisa terjadi kalau misalnya di lingkungan kalian itu tidak ada peraturan? Iya, betul, lingkungan jadi tidak aman. Yang lain? Ya, orang akan melakukan tindakan seenaknya, betul. Nah, siapa yang dirugikan kalau misalnya ini ada orang yang semena-mena di lingkungan kalian? Ya, kita sendiri kan yang merasa dirugikan. Orang-orang tuh mengganggu kehidupan kita.
dengan melakukan tindakan yang tidak menaati peraturan. Contohnya seperti ya betul, membuang sampah sembarangan. Itu kan juga bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari kan. Sampah itu juga bisa menyebabkan adanya penyakit yang ditimbulkan. Terus selain itu bisa menyebabkan banjir. Itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aturan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, tujuannya supaya kalian itu bisa mengetahui apa saja contoh-contoh dari aturan-aturan yang ada, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan pentingnya apa itu peraturan. Nah, aturan. Apa itu aturan? Ya silakan Feby. Panduan, betul. Yang lain? Arahan. Nah, jadi berdasarkan apa yang kalian sampaikan, aturan itu adalah suatu pedoman atau panduan supaya manusia itu bisa hidup secara tertib dan teratur. Hal ini merupakan hasil keputusan yang disepakati oleh masyarakat di lingkungan kalian. Misalnya ini di sebuah desa ada ketua RT. Nah, ketua RT tersebut akan mengajak masyarakatnya untuk melakukan musyawarah, kemudian menetapkan aturan yang harus ditaati oleh lingkungan RT tersebut. Nah, jadi kita sebagai masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus menaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh ketua RT dan masyarakat sekitar. Sampai di sini paham? Oke. Nah, aturan ini dapat berlaku di lingkungan rumah, sekolah, hingga masyarakat. Adapun jenis-jenis aturan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Apa sih perbedaan dari kedua aturan tersebut? Ada yang tahu? Ya, sepertinya tidak. Nah, jadi aturan tertulis adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya itu, contoh aturan tertulis itu seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan acuan atau pedoman kita sebagai masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua ada aturan tidak tertulis. Nah, jadi aturan tidak tertulis ini adalah seperangkat aturan yang berlaku dan dibuat oleh masyarakat melalui musyawarah dan merupakan pedoman dalam kehidupan, namun sifatnya itu tidak tertulis. Nah, contohnya itu ya seperti tadi aturan yang dibuat oleh ketua RT kayak kerja bakti, terus tidak boleh batas kumpul-kumpul itu cuma sampai jam 10 malam. Setelah itu tidak boleh lewat di gang tersebut. Nah, selain itu juga terdapat beberapa jenis aturan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Yaitu yang pertama ada aturan di rumah. Di rumah kita pasti tentu ada sebuah aturan kan yang dibuat oleh ayah dan ibu kita. Contohnya itu kayak orang tua ibu tuh tidak boleh pulang lewat dari jam 10 malam. Kalau lewat dari itu ibu akan dimarahi oleh orang tua ibu. Nah, kalian juga pasti punya kan aturan yang ada di rumah kalian, dan aturan tersebut harus ditaati oleh setiap anggota keluarga di rumah. Nah, contohnya itu kayak batasan keluar waktu bermain, terus kalau mau kemana-mana itu mencium tangan kedua orang tua kita. Nah, selain itu juga ada kayak merapikan tempat tidur, ikut serta dalam acara keluarga, minta izin jika ingin pergi keluar rumah. Terus yang keempat ada membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan dan mengucapkan salam ketika masuk atau keluar rumah. Nah, yang ibu sebutkan tadi merupakan contoh-contoh dari aturan yang ada di rumah. Lalu yang kedua, yaitu adalah aturan yang ada di lingkungan
masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat pun juga punya aturan-aturan yang harus ditaati. Contohnya itu kayak misalnya jika ada yang bertamu itu tidak boleh lewat dari 1 kali 24 jam. Nah, kalau misalnya lewat itu yang bertamu harus wajib melapor ke ketua RT setempat. Nah, setiap keluarga juga harus menjaga keamanan, kayak melakukan siskamling, terus juga menjaga kebersihan, piket bersama setiap hari Minggu, serta melakukan ronda di setiap malam. Itu merupakan contoh-contoh dari aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah aturan yang ada di sekolah. Nah, aturan di sekolah ini merupakan seperangkat norma atau pedoman yang ditetapkan oleh pihak sekolah untuk mengatur perilaku siswa, staf, komunitas, hingga anggota-anggota sekolah lainnya. Nah, tujuan dari aturan di sekolah ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, tertib, dan teratur. Nah, contoh-contoh dari aturan yang ada di sekolah itu ialah kehadiran. Nah, siswa atau peserta didik itu tidak boleh terlambat saat masuk kelas. Misalnya itu kan biasanya di sekolah itu menetapkan jam masuk misalnya itu 7.30. Nah, lewat dari itu siswa yang terlambat akan dihukum oleh gurunya. Kayak bisanya tuh dihukum kayak membersihkan WC, membersihkan halaman sekolah, atau mengangkut sampah. Lalu yang kedua, jika ada siswa yang sakit atau tidak hadir dalam sebuah pelajaran, itu harus melakukan izin dengan membuat surat izin atau surat keterangan dari dokter supaya gurunya itu tahu kalau siswa yang sakit itu benar-benar sakit dan tidak bohong. Terus yang ketiga juga sebelum masuk ke kelas itu biasanya siswa juga diwajibkan untuk berbaris di depan kelas. Kayak biasanya yang kalian lakukan itu setiap pagi, berbaris di depan kelas dulu kan sebelum masuk. Nah, itu merupakan aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar kita, kayak aturan di rumah, di lingkungan masyarakat, hingga di sekolah. Nah, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Ya, sepertinya tidak ada ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti Ibu minta kalian untuk menyimak video yang akan Ibu tampilkan. Oke? Yuk taati aturan di sekolah, di rumah, dan masyarakat. Ketika pagi hari, Doni bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, ia langsung merapikan tempat tidurnya. Kalian juga harus merapikan tempat tidur sendiri ya. Kita harus merapikan tempat tidur agar tempat tidur kita terasa bersih dan nyaman. Setelah merapikan tempat tidur, Doni langsung mandi dan sholat subuh. Setelah ini, Doni bersiap melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Untuk sarapan bersama ayah dan ibunya, yuk kita saksikan bersama. Doni, sebelum makan jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Baik ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Setelah sarapan, Doni langsung berpamitan kepada ibu untuk pergi ke sekolah. Kegiatan yang telah dilakukan Doni merupakan aturan di lingkungan rumah. Lalu Doni pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya. Ketika lampu merah, mobil Doni berhenti untuk mematuhi rambu lalu lintas. Ayah, mengapa kita berhenti? Iya, karena kita harus mematuhi lampu lalu lintas. Apa itu ayah? Lampu warna merah artinya berhenti. Warna kuning artinya hati-hati. Nah, warna hijau baru boleh jalan. Oh, seperti itu. Terima kasih ayah. Kegiatan yang telah dilakukan Doni merupakan aturan di lingkungan sekitar tempat tinggal.
Hore, sudah sampai di sekolah. Setelah sampai di sekolah, Doni dan teman-temannya berbaris rapi sebelum masuk kelas. Setelah di kelas, ibu guru meminta untuk mengumpulkan PR. Lalu, Doni dan teman-temannya bergegas untuk mengumpulkan PR. Ayo, tugasnya dikumpul ya. Baik, Bu Guru. Setelah itu, Doni dan teman-temannya menyimak pelajaran yang diberikan oleh ibu guru dengan tertib dari awal sampai akhir. Saat bel pulang, Doni dan teman-temannya berdoa bersama-sama. Kegiatan yang telah dilakukan Doni dan teman-temannya tersebut merupakan aturan di sekolah. Saat pulang sekolah, Doni melihat ada sampah di jalan. Lalu, Doni langsung bergegas mengambil sampah tersebut dan membuangnya di tempat sampah. Kegiatan yang telah dilakukan Doni tadi merupakan aturan di sekitar tempat tinggal. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua senantiasa menaati peraturan di rumah, sekolah, dan masyarakat ya. Nah, kalian sudah nonton kan video yang udah Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Harusnya sih udah ya. Dan kalian juga harus menyimaknya dengan baik. Nah, Ibu mau nanya nih. Di video tersebut itu kan ada seorang anak namanya tuh Doni. Nah, dari pagi, dari bangun tidur sampai lagi pulang ke rumah tuh, kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh Doni? Yang pertama di rumah dulu deh. Saya, Bu, Ya, silahkan Baby. merapikan tempat tidur, berdoa sebelum makan, dan berpamitan. Ya, betul. Jadi, yang dilakukan Doni itu adalah kegiatan yang mencerminkan aturan yang ada di rumah, kayak merapikan tempat tidur, berdoa sebelum makan, kemudian berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, lalu sesudah Doni sampai di sekolah, itu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Doni? Saya, Bu, Ya, silahkan Sri. yang dilakukan Doni yang pertama berbaris sebelum masuk kelas, menyimak pelajaran, dan mengumpulkan PR. Benar. Nah, jadi yang dilakukan Doni selama sekolah itu merupakan aturan yang biasa kita lakukan. Kayak misalnya tuh contoh berbaris sebelum masuk ke kelas, berdoa sebelum belajar, lalu mengerjakan PR, menyimak pembelajaran, dan saling dengan guru. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, setelah Doni pulang dari sekolah, ia memungut sampah. Nah, memungut sampah itu merupakan salah satu contoh aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Kita sebagai masyarakat pada umumnya harus membersihkan lingkungan, terus juga harus menyayangi lingkungan kita dengan cara merawat, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan kerja bakti supaya lingkungan kita bersih, aman, dan damai. Nah, kita juga sebagai masyarakat pasti senang kan tinggal di lingkungan tersebut. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Sepertinya tidak ya. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk 3 kelompok. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Nanti harus kalian kerjakan. Nah, di sini itu kan ada namanya hari, tanggal, terus nama sekolah, alamat, nama guru, serta anggota kalian. Nah, nanti kalian isi lalu kerjakan LKPD di sini, kemudian nanti maju ke depan dan presentasikan. Oke. Makasih, Bu. Hari ini habis kelompok 1.
ada Kak Ede nih. Nanti kita bagi-bagi ya yang ngerjakannya. 17. Oke. Nanti biar Feby yang maju presentasi dan yang nulis biar cepat begitu. Oke. Oke Lan. Nah Lan, nanti tuh yang pertama tuh ini kan ada aturan yang ditemukan. Pertama tuh menjaga kebersihan rumah, tempat berlakunya itu di rumah. Terus mengapa aturan tersebut penting supaya rumah kita tuh tetap aman. Terus yang kedua ada berpakaian rapi dan sopan. Terus tempat berlakunya itu di sekolah. Pentingnya aturan tersebut supaya rumah agar terlihat rapi dan sopan di hadapan orang lain. Lalu yang ketiga itu tidak berbicara keras di ruang kelas. Tempat berlakunya itu di sekolah. Nah, supaya proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Ikut tulis ya. Oke, nanti kami tulis biar Feby yang maju. Ya Kak, nanti Feby yang maju ya presentasi. Maksudnya tuh yang baca. Kita maju bertiga. Oke. Ya, sudah. Oh iya, lupa. Bahasa sama Al-Quran. Bu, kami sudah selesai. Oke. Anak-anak ada yang sudah? Kelompok 1 sudah, Bu. Oke, kelompok 1 silakan maju. Presentasikan di depan teman-temannya. Oke, terima kasih, Bu. Baiklah, saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Sri, Feby, dan juga Lala akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nah, adapun hasil pengamatan yang telah kami lakukan, yang pertama itu aturan yang kami temukan itu menjaga kebersihan rumah. Tempat berlakunya itu adalah di rumah. Supaya apa? Supaya rumah tetap nyaman dan sehat. Lalu yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Nah, tempat berlakunya itu yaitu di sekolah, supaya terlihat rapi dan sopan di hadapan orang lain. Lalu yang ketiga, itu tidak berbicara keras di ruang kelas. Nah, tempat berlakunya itu di sekolah. Nah, tujuannya supaya proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Nah, jadi aturan itu sangat penting untuk kita taati. Serta aturan juga mempunyai banyak manfaat. Nah, contohnya itu aturan di rumah. Kenapa kita harus menjaga kebersihan rumah supaya rumah kita tetap nyaman dan sehat. Kita juga nyaman tinggal di rumah tersebut. Lalu aturan di sekolah yaitu menyuruh kita untuk berpakaian dengan rapi supaya kita terlihat sopan dan juga diakui sebagai pelajar yang baik. Oke, Bu, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik.
selanjutnya kelompok 2. Baik, halo teman-teman. Ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan siswa dari kelompok kami. Saya beranggotakan Nita, Salma, dan juga Ria. Akan mempresentasikan aturan yang sudah kami dapat. Yang pertama itu ada tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tempat berlakunya itu adalah di lingkungan masyarakat. Lalu tujuannya supaya lingkungan tempat tinggal kita itu bersih dan sehat. Lalu yang kedua itu menghormati orang tua, orang yang lebih tua. Nah, tempat berlakunya itu di rumah, bisa juga di lingkungan masyarakat. Supaya apa? Supaya menjaga hubungan baik dan saling menghormati satu sama lain. Nah, jadi kita sebagai makhluk hidup dan juga sebagai manusia perlu menaati aturan, karena jika tanpa aturan kita akan hidup seenaknya dan semena-mena terhadap orang lain. Itu juga akan dapat menimbulkan pertikaian dan pertengkaran jika kita merusak kenyamanan orang lain. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Nah, sudah bagus penjelasannya. Nah, jadi pentingnya aturan di lingkungan kita itu supaya Oke, sangat bagus anak-anak. Kasih tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nah, jadi apa yang sudah kalian sampaikan tadi itu sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Juga menjelaskan pentingnya aturan-aturan di kehidupan kita, kayak aturan di rumah, aturan di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Itu berfungsi dan bermanfaat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama. Nah, aturan itu juga dapat membantu kita untuk mengatur interaksi sosial antara satu sama lain, mencegah konflik, dan memastikan bahwa individu dapat hidup berdampingan secara otomatis dan harmonis. Oke, nah sampai di sini paham mengenai materi aturan di lingkungan sekitar kita. Oke, selanjutnya Ibu mau minta kalian mengerjakan tugas lalu dikumpulkan. Nah, tugas ini kalian kerjakan secara berkelompok. Soalnya ini berkelompok, tapi mengerjakannya itu individu. Nah, nilai yang kalian peroleh dari masing-masing individu akan Ibu totalkan secara keseluruhan, dan nilai yang paling tinggi itu, nilai kelompok yang paling tinggi akan mendapatkan penghargaan dari Ibu. Sampai di sini paham mengenai tugas yang akan Ibu bagikan? Oke, paham ya? Nah, Ibu bagikan dulu tugasnya. Untuk yang satu, makasih Ibu. Oke, bagus ya kelompoknya. Aku koreksi dulu. Oke, karena di sini yang paling banyak benar itu kelompok 1. Jadi pada kuis kali ini pemenangnya adalah kelompok 1. Hore, kasih tepuk tangan. Nah, penghargaan yang kalian dapatkan,
kalian akan dibebaskan dari tiket selama seminggu. Hore! Dan kelompok 2, bagi yang kalah itu harus tiket ya anak-anak, supaya kelas kita tetap bersih dan kita sebagai siswa di dalam kelas tersebut tetap nyaman belajar di lingkungan yang bersih. Paham? Ibu mau melakukan refleksi dulu nih. Gimana perasaan kalian setelah belajar tadi? Menyenangkan? Alhamdulillah. Nah, apa materi yang sudah kalian pelajari hari ini? Aturan di lingkungan sekitar. Betul, aturan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, Ibu minta satu orang buat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke ya, Bu? Nah, jadi hari ini kita belajar tentang aturan. Aturan itu adalah pedoman atau panduan kita sebagai manusia yang harus kita taati supaya hidup kita tertib dan teratur. Nah, aturan ini ada beberapa macam, Bu. Yang pertama, aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Contoh aturan tertulis itu Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan tidak tertulis itu adalah aturan yang dibuat berdasarkan keputusan musyawarah bersama masyarakat. Contohnya itu yang ada di lingkungan RT, Bu. Nah, selain itu juga ada aturan di rumah, aturan di sekolah, dan aturan di lingkungan masyarakat. Nah, contoh aturan di rumah itu merapikan tempat tidur, lalu berdoa sebelum makan, kemudian salaman dengan orang tua ketika ingin berangkat kemanapun. Lalu contoh aturan di sekolah itu berbaris sebelum masuk ke kelas, kemudian mengerjakan PR, lalu menyimak pembelajaran yang diajari oleh guru. Lalu di lingkungan masyarakat itu adalah menjaga lingkungan sekitar seperti membuang sampah pada tempatnya, lalu melakukan kerja bakti, serta melakukan siskambing. Itu, Bu. Nah, aturan itu penting supaya kehidupan kita tertib dan teratur, serta kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial bisa menjaga keharmonisan antara satu sama lain. Seperti itu, Ibu. Nah, jadi kita tahu kan kalau aturan itu merupakan panduan dan pedoman kita sebagai manusia supaya hidup dengan tertib dan teratur. Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Silahkan anak-anak kemaskan bukunya, masukkan ke dalam tas, lalu kita pulang. Nah, silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Belum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu ucapkan hati-hati di jalan, langsung pulang ke rumah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, hati-hati kalian.